Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti di sekolah dalam waktu dekat ya, dan bisa bertatap muka dengan kalian. Oke, pada hari ini masih belajar tentang SIMDIK dan kita akan belajar melalui handphone kalian. Dan yang kita pelajari hari ini adalah bagian dari Google Drive, yaitu Google Form. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pertama, syarat untuk mengikuti pembelajaran ini kalian harus install aplikasi Google Chrome ini ya. Biasanya sudah tersedia ya ketika kalian membeli handphone, atau kalau belum ada ya tinggal di install di Play Store. Oke, setelah kalian sudah install ke handphone kalian, buka Chrome-nya. Nah, ini adalah tampilan antarmuka pertama kali ketika kalian buat. Oke, di sini ada icon bulat. Icon bulat ini adalah akun Gmail kalian atau akun Google kalian yang sudah kalian buat. Biasanya kalau belum ada foto nanti akan berupa huruf ya. Kalau sudah ada fotonya akan tampilannya seperti ini, ada foto. Kemudian ada angka 1 menunjukkan halaman pertama. Ya, bisa ditambahkan jika ingin menambahkan lebih dari satu halaman. Dan titik 3. Nah, kita klik titik 3 ini. Kemudian pilih situs desktop, dicentang kotaknya seperti ini ya. Tuh, daftar centang. Lalu ketikkan Google Drive. Oke. Nah, di sini bisa kalian lihat Google Drive ini tanggal diluncurkannya 24 April 2012 dan penggunanya terakhir kali adalah 1 miliar pada Juli 2018 ya. Banyak penggunanya. Oke. Kemudian kalian lihat di bagian kanan ya, di sini ada ikon bulat kalian, fotonya dari akun kalian, dan ada titik 3 di sini. Kemudian kalian pilih Google Drive-nya. Buka dengan Chrome. Ini tampilan pertama dari Google Drive kalian. Ada menu utamanya, yaitu baru, drive saya, dan seterusnya. Lalu di bagian badannya ini adalah drive isi dari file-file yang sudah pernah diupload ya. Ada berupa file PDF, folder, ada file Word, ada sebuah image tanda tangan, ada video, dan seterusnya. Jadi drive ini fungsinya untuk penyimpanan ya. Di sini kalau kalian ingin membuat file baru ya, tinggal klik tanda plus ya, baru. Di sini ada pilihannya Google Form. Pilih Google Form, pilih formulir kosong. Ya, ini tampilan pertama kali ketika kalian membuat Google Form. Tertera di sini adalah formulir tanpa judul ya, ini adalah nama dari Google Form yang ingin kalian buat. Misalkan saya contohkan ini saja ya, Dear Diary. Oke. Kemudian ada ini gambar. Nah, ini di sebelah atas kanan ya. Ini nih. Untuk menyesuaikan tema ya. Kalau pengen taruh gambar, ganti warna temanya, ganti warna latar belakangnya bisa diterapkan. Kemudian ini untuk mengirimkan link Google Form kita. Dan ini adalah menu tambahan untuk pengaturan. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa ya? Di sini bisa di bagian ini ya. Adalah apa yang ingin dibuat dari Google Form ini. Ya, sebagai contoh misalkan saya membuat mendeskripsikannya adalah tugas SIMDIK. Deskripsi formulirnya bisa ditambahkan jika diperlukan, bisa keterangan dari tugas tersebut atau keterangan waktu. Bisa sesuaikan saja. Misalkan tanggal 17 Maret 2021. Lalu di bawahnya ada kolom pertanyaan. Ya, di sini pertanyaan bisa dibuat secara teks maupun dengan gambar ya. Kalau gambar upload di sebelah kanan. Seperti itu. Kita contohkan yang dengan teks saja. Dan untuk membuat pertanyaan di Google Form ini tidak bisa menggunakan
menggunakan yang namanya cetak tebal ya, ataupun lambang-lambang matematika seperti pangkat, seperti gambar sudut, ataupun lambang-lambang yang bukan teks ya, agak susah untuk di Google Form ini, jadi lebih mudah untuk yang teks. Oke, pertanyaan tanpa judul ya, biasanya kalau dalam Google Form itu pertama-tama akan dimintai identitas diri ya, yaitu nama dan seterusnya. Dan juga kadang digunakan untuk melakukan sebuah survei dari sebuah layanan, misalkan layanan Shopee ataupun layanan sebuah game biasanya, ataupun layanan dari orang-orang yang membutuhkan data untuk penelitian. Oke, pertama kita isi dengan identitas diri dulu, misalkan nama. Yang ganti pilihannya di sini kan banyak ya. Kalau nama kita pilih jawaban singkat. Oke. Kemudian ada keterangan di sini. Ini adalah duplikasi ya, untuk menduplikasi pertanyaan yang sama. Ini adalah untuk menghapus. Nah, kalau dihapus seperti ini. Kita urungkan ya. Kemudian di sebelah kanannya ada keterangan wajib diisi. Ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Kalau diaktifkan tinggal klik aja ikon bulat ini, geser, nah, maka menjadi aktif. Kalau tidak, artinya kalau menjadi aktif apa wajib diisi. Kalau tidak diisi maka tidak bisa berlanjut untuk bagian selanjutnya. Oke, kita pilih wajib diisi. Setelah sudah diselesaikan pertanyaan pertama, berarti kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan berikutnya berarti bisa kita tambahkan ya. Di sini sebelah kiri kalian ada ikon bulat tambah, tuh yang hilang. Nah ini ya ikon bulat tambah. Nah itu untuk menambahkan pertanyaan lain. Oke, pertanyaan kedua biasanya tanyakan adalah jenis kelamin. Contoh ya, ini sebagai contoh. Berarti jenis kelamin itu hanya ada dua ya, yaitu laki-laki dan perempuan. Bisa kalian pilih di sini dengan pilihan ganda ataupun dengan drop down. Nah, kita pilih drop down saja ya, yaitu laki-laki, perempuan, dan kadang yang sekarang yang ketiga bisa tidak bisa menyebutkan ya. Kalau untuk zaman sekarang ada tambahan yang ketiga biasanya kalau membuat akun apapun. Kalau di survei ya kita kasih keterangannya wajib diisi. Oke, berarti dua pertanyaan sudah dibuat. Nah, setelah ini biasanya akan berlanjut ke bagian lain. Berarti kita harus menambahkan bagian yang baru. Nah, berarti untuk menambahkan bagian yang baru ini, kita klik yang sebelah kanan ini ya. Nah ini nih, tambahkan bagian. Nah maka akan menjadi bagian yang kedua, bagian 2 dari 2. Bagian kedua ini juga kita kasih subjudulnya ya. Misalkan isilah kuesioner di bawah ini dengan sejujur-jujurnya. Oke, kita lanjutkan. Biasa tanda plus ya buat pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa berupa esai maupun pilihan ganda, ataupun jawaban yang lainnya, jawaban panjang juga bisa. Contohnya misalkan saya suka dengan belajar online.
Ya, kita kasih opsi pilihannya, pilihan ganda ya, seperti ini. Opsinya misalkan tidak, bisa tambahkan jarang, kadang-kadang, lalu saya tambahkan sering tuh, selalu. Nah, ini kalau pertanyaan, contoh pertanyaan survei ya, kasih keterangannya wajib diisi seperti itu. Setelah selesai kita tambahkan lagi. Nah, kalau bagaimana kalau pertanyaannya soal ya, kalau soal ya seperti ini ya, misalkan 1 tambah 1 sama dengan titik. Nah, pilihan gandanya berarti bisa kalian pilih opsinya itu 1, misalkan 2, tambahkan lagi opsi lainnya 3, tambahkan opsi lagi 4, tambahkan opsi lagi 5 ya, ada keterangan wajib diisi. Nah, seperti ini. Nah, kalau berupa pertanyaan, kalau berupa esai berarti tambah lagi pertanyaannya, yaitu apakah, contohnya ya, apakah kalian gabut di rumah? Nah, pilih jawabannya adalah paragraf bisa ataupun jawaban singkat kalau berbentuk esai. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini sebagai contoh dan referensi saja. Kasih keterangannya wajib diisi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, kita rangkum. Di sini kita cek lagi. Ada pertama adalah judul dari file ataupun Google Form yang kita buat, lalu nama tugas ataupun perihal yang ingin kita buat dari Google Form ini. Ini adalah keterangan waktu ataupun keterangan yang lain. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, lalu ini bagian kedua sudah dicek. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua bisa berupa kuesioner, bisa berupa pertanyaan pilihan ganda maupun pertanyaan esai. Setelah kita yakin dan sudah selesai, berikutnya yang harus kita lakukan adalah ya, mengirimkan Google Form ini ke subjek atau ke orang yang akan mengisinya gitu. Caranya bagaimana? Oke, caranya adalah klik icon yang ini ya tadi, kirim. Nah, kemudian ada keterangan kirim formulir, di bawahnya kumpulkan alamat email bila ya, diwajibkan. Kalau nggak diwajibkan tidak perlu centang ya. Kemudian kirim melalui apa, email ataupun dengan tautan ya, ini yang tautan, ataupun dengan yang ini HTML. Biasanya yang sering digunakan adalah ini ya, tautan. Nah, tautan di sini akan muncul alamat link di bawah kita ini, alamat link Google Form kita. Kemudian kita bisa perpendek URL-nya dengan mencentangnya, maka akan seperti ini ya, akan pendek seperti ini, lalu kita salin. Nah, seperti itu jika ingin mengirimkan formulir ini ya. Oke, seperti itu kurang lebihnya untuk pembuatan Google Form, dan kita bisa mengeditnya sesuka hati kita dengan kebutuhan kita. Di sini bisa dilihat, kalau ingin melihat tampilan dari orang yang akan mengisi, kita klik pratinjau. Nah, ini tampilan dari orang yang akan mengisi Google Form yang sudah kita buat ya. Misalkan kita contohkan di sini namanya adalah Puja ya, jenis kelaminnya kita pilih yaitu laki-laki. Berikutnya itu ya, kalau kita sudah mengisinya. Nah, kalau kita tidak mengisinya, misalkan kita mengisi ini
nama A. Jenis kelamin tidak kita pilih atau tidak dipilih. Kita klik berikutnya, maka akan ada warning ya, tanda seru merah. Pertanyaan ini wajib diisi. Oke, jadi wajib diisi seperti ini. Oke, isilah kuesioner di bawah ini dengan sejujurnya. Ya, tugas sindik. Saya suka dengan belajar online. Tidak. Misalkan contohnya 1 tambah 1 1. Ya, apakah kalian gabut di rumah? Iya. Kita kirim. Nah, maka tanggapan Anda telah direkam. Ini yang biasa kalian temui ketika kalian ditugaskan untuk menyelesaikan Google Form. Oke. Nah, kita kembali lagi ke halaman yang tadi kita buat di sini di bagian ini. Nah, setelah ada yang mengisi, maka di respon ini akan muncul 1 ya. Berarti yang baru mengisi itu 1 orang. Nah, di sini nama tanggapan adalah A. Di sini akan muncul tampilan dari identitas pengisi form kita. Dan bila ingin memudahkan pengecekan, kita harus membuat dalam bentuk spreadsheet-nya. Ya, klik tanda icon hijau ini, buat spreadsheet. Nah, buat spreadsheet baru, ya tinggal klik buat. Nah, pilih yang tadi ya, dimana tempat penyimpanan drive kita tadi kan di akun ini. Akan terlihat ini. Ya, dimana timestamp-nya ini akan menunjukkan tanggal dan jam, nama, jenis kelamin, ya semua pertanyaan akan muncul. Oke, jadi tidak ada yang tidak bisa dilihat di sini, semua terkontrol dan akan terekam dengan baik di spreadsheet ini. Oke. Oke, dan kita kembali lagi. Ya, mungkin sampai sini cukup jelas ya untuk semuanya. Dan tugas kalian adalah membuat Google Form tentunya. Oke. Untuk isinya tentang Google Form itu adalah ya tugas apapun ya, tulis aja, bebas isinya. Dan kemudian link dari Google Form ini kirim ke Bapak. Ya, cara mengirimkannya ya tadi, ya klik kirim, tautan, perpendek URL, salin, dan kirim ke Bapak alamat URL ini. Nanti Bapak cek dan akan dilihat apakah sudah bisa dan benar dalam pengerjaan. Oke. Mungkin itu saja hari ini yang kita belajarnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke. Dan bisa kalian terapkan nanti ketika kalian memerlukannya. Ya, Bapak akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.